Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ini mungkin kebanyakan orang berpendapat bahwa seseorang yang telah meninggal dunia tidak akan merasakan sakit ketika jasadnya dimandikan. Padahal mayat tersebut juga ternyata menjerit ketika sedang dimandikan. Diceritakan Aisyah ketika ia tengah menunggu suaminya Rasulullah SAW kembali ke rumah. Ia mengucapkan salam dan kemudian berdiri untuk menyambut Rasulullah SAW. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin. Begitu ucap Rasulullah SAW. Rasulullah SAW turut duduk bersama Aisyah dan kemudian meletakkan kepadanya di pangkuan istrinya tersebut. Aisyah lantas mencari uban pada janggut Rasulullah SAW dan menemukan 19 helai rambut yang sudah memutih. Aisyah kemudian berpikir dalam hatinya, sesungguhnya baginda akan meninggal dunia sebelum aku, sehingga tetaplah satu umat yang ditinggalkan oleh nabinya. Maka Aisyah menangis sehingga mengalir air matanya jatuh menitis pada wajah baginda Rasulullah SAW. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sadar terkena tetesan air mata Aisyah, Rasulullah SAW pun kemudian terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang membuatmu menangis? Kata Rasulullah SAW. Aisyah kemudian menceritakan apa yang ia rasakan setelah melihat uban-uban Rasulullah SAW tersebut. Tahukah Anda kondisi apakah yang paling menyusahkan bagi mayat? Kata Rasulullah SAW. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayat dari saat keluar dari rumahnya. Anak-anak yang ditinggalkan berada di belakang serta menangisinya, ucap Nabi. Itu memang menyakitkan, tapi masih ada lagi yang jalan lebih dari itu, sahut Rasulullah SAW. Tidak ada kondisi yang lebih berat atas diri mayat dari saat dia dimasukkan dalam liang lahat dan dikubur di bawah tanah. Para kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Setelah itu datanglah malaikat munkar dan nakir dalam kuburnya, ujar Aisyah. Rasulullah tersenyum mendengar jawaban istrinya ini. Nabi lantas menjelaskan bahwa sesungguhnya saat yang paling berat bagi mayat adalah ketika datang tukang memandikan mayat. Pemandi jenazah biasanya akan melepaskan cincin yang dipakai si mayat, melepaskan pakaian, kemudian memandikan. Saat itu ruh akan menjerit keluar di mana suaranya dapat didengar seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang disuruhkan oleh ruh itu ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau mencopot pakaianku dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku sedang istirahat dari sakitnya penjemputan nyawa, dari sakitnya penjemputan nyawa malaikat maut. Begitu kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa mayat tidak boleh dimandikan menggunakan air panas dan air dingin, sebab jasad seseorang seperti terbakar saat nyawanya dicabut malaikat maut. Bahkan ketika dimandikan, ruh berkata kepada tukang memandikan jenazah, jangan memegang jenazah terlalu kuat,
sebab masih terluka karena keluarnya nyawa. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat saya berikan pada video kali ini. Semoga menjadi renungan dan kita semua senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.